Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bana Citra, guru agama Islam di SMK Negeri 1 Baradatu Kabupaten Waikanan, sekaligus sebagai mahasiswa PPG Batch 2 tahun 2024-2025 di UIN Raden Intan Lampung. Hari ini Kamis tanggal 23 Januari 2025, saya akan melaksanakan pembelajaran atau praktek pembelajaran Project Based Learning atau PJBL, yaitu tentang membaca dan menghafal surat Ali Imran ayat 190 sampai dengan 191 dan surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Terima kasih, silakan disaksikan keseruannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keseruannya? Mari kita saksikan. Assalamualaikum. Sudah masuk semua ya? Alhamdulillahirrabbilalamin. Langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang sangat baik ini, ya, yang sangat cerah ini, kita dalam keadaan sehat walafiat. Itu semua karena anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan nikmat sehat dan nikmat sempat, ya. Alhamdulillah. Dan tidak lupa sholawat serta salam, mari kita sanjungkan, mari kita pujikan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, pada kesempatan pagi hari ini seperti biasa, ya, kita di hari Senin ini, ya, kita kebagian untuk pembelajaran pendidikan agama Islam, ya, seperti yang sudah Bapak sampaikan di awal-awal, ya, di minggu yang lalu, bahwa pada hari ini kita akan mempelajari tentang surat Ali Imran ayat 190 sampai dengan 191, ya, yang berkaitan dengan berpikir kritis, ya, dan semangat mencintai iptek. Untuk selanjutnya, sebelum kita beranjak ke materi yang sudah Bapak sampaikan tadi, sebelumnya coba Wira dipimpin doa. Oke, seperti biasa, setelah kita berdoa, kita membaca surat Al-Fatihah, ya, Al-Ikhlas, terus Al-Falaq, An-Nas, dan diakhiri dengan ayat kursi. Yuk, kita sama-sama untuk bisa membaca. Diawali surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas minal jinnati wan nas. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma yalid. Kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal aliyyul azim. Sadaqallah
Sadaqallahul azim. Langsung saja kita ke materi. Ya, sebelumnya di minggu-minggu yang lalu ya kita membahas tentang terciptanya manusia ya. Jadi kita itu berasal dari apa ya. Nah, sekarang yaitu tentang membiasakan berpikir kritis dan semangat mencintai iptek ya. Ini sesuai dengan surat Ali Imran ya, ayat 191 sampai dengan 90 sampai 191 ya. Kita tepuk semangat dulu biar tetap semangat. Yuk, 1 2 3 tepuk semangat. Nah, semangat. SMK bisa hebat. Oke, kita mulai dulu dengan tahun surat Ali Imran ayat 190 sampai dengan 191. Yuk, a'udzubillah bareng-bareng. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis wahtilafil laili wan nahar. 91. Terus selanjutnya adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Yo, ini yang menjelaskan tentang iptek ya, ilmu dan teknologi ya. Nanti akan Bapak jelaskan secara merinci apa kaitannya dengan iptek ya, karena ini dasar ya, dasar berpikir ya. Surat Al-Alaq ini dasar berpikir ya, karena dari mulai membaca, belajar dan mengajar ini ada di sini ya. Nanti Bapak akan jelaskan secara detail ya. Sekarang kita baca dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana ma lam ya'lam. Tuh ya, tentang surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Oke, kita kembali lagi kepada la ayatil liulil albab. Begitu juga ayat kedua. Kalau misalkan tidak sanggup nafasnya, itu boleh di wa'ala junubihim ya, boleh, nggak apa-apa. Nanti diulangin lagi, wa'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka fakina adzabannar ya. Ayat 190 sampai 191. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wahtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Kelompok 3 artinya ya, arti sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Sekarang surat Al-Alaq yuk, kelompok 3 kelompok 2 bisa.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Oke, ya, itu tentang surat Al-Alaq ya. Jadi surat Al-Alaq ini ya termasuk surat yang pertama kali diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Jadi ini surat pertama ya, surat pertama. Makanya dia bahasanya surat Al-Alaq adalah surat Makkiyah karena dia turun di Makkah ya. Jumlah ayatnya ada 19 ayat, tapi ayat yang pertama kali diturunkan adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ya. Manusia yang memiliki akal. Ya, jadi dalam setiap harian kita ya, itu banyak fenomena kalau memang kita mau maknai. Banyak fenomena. Di sekitaran kita aja, nggak usah jauh-jauh kamu mau ngeliatin yang lain, kamu aja sendiri. Ya, setiap langkahmu, setiap detik itu dimaknai. Ya, bagaimana kamu bisa tidur, bagaimana kamu bisa bangun. Ya, bagaimana sekarang ini tentang teknologi ya yang sangat memudahkan kita baik dalam pembelajaran ya, baik dalam bersosial. Ya, pokoknya dipermudah semuanya itu. Nah, itu perlu kita syukuri. Ya, karena itu semua ada atas perkenan Allah. Ya, jelas ayatnya. Inna fi khalqis samawati wal ard. Sesungguhnya ya yang diciptakan ya, sesungguhnya pada kejadian atau yang diciptakan langit dan bumi itu bukan cuman main-main. Ya, itu semua mempunyai makna bagi manusia. Ya, bahkan bukan hanya sekedar makna, tapi harus dimanfaatkan. Ya, harus dipikirkan itu semua. Ya, itulah gunanya kita punya akal tadi. Karena karakter akal adalah karena karakter akal adalah kritis. Ya, karakter akal itu kan berpikir. Ya, berpikir itu mempunyai karakter harus kritis, nggak bisa enggak. Ya, karena karakter berpikir itu harus kritis. Ya, kenapa kita selama ini tidak kritis? Karena terhalang oleh banyak hal, terhijab oleh banyak hal. Ya, oleh karenanya kita dibantu oleh metode berpikir ya untuk bisa berpikir kritis tentang hal apapun yang ada di sekitar Anda. Ya, yang sekarang lagi in kan adalah tentang teknologi. Ya, sesuai dengan judul kita ya, tentang ilmu dan teknologi, iptek. Ya. Terus ayat yang kedua adalah alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ya. Kita ingat itu semua ya, bukan cuma hanya tatkala kita berdiri. Ya, artinya berdiri itu kita dalam aktivitas apa saja. Ya, dalam aktivitas apa aja kita jangan lupa dengan peran Allah. Jadi melibatkan hidupmu ya, melibatkan Allah dalam hidupmu. Makanya waktu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli alaihi, pertama kali mendapatkan ya, mendapatkan ayat malaikat Jibril, itu kan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu kan luar biasa ketakutannya, ya, cemas, nggak bisa, ya suruh ikro, nggak ngerti ikro apa yang dibaca, ya, baca apa, ya. Setelah malaikat Jibril memeluk Nabi Muhammad SAW, barulah ayat itu lengkap, ya, barulah mukjizat, barulah surat Al-Alaq itu diturunkan dengan sempurna. Ya, bahasanya apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi jelas apa yang dibaca. Yang dibaca segala hal di muka. Jadi bahasa Iqra itu luas ya. Bukan hanya kamu baca gitu, bukan. Tapi kamu melihat, kamu mendengar, itu Iqra. Ini makanya kata Bapak tadi kunci. Iqra itu kunci. Ya, membaca segala macam lah yang ada di bumi ini. Yang ada di hidupmu. Itu Iqra, ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Terus khalaqal min 'alaq. Terus wa rabbukal akram alladzi
allama. Nah, ini yang kedua. Setelah membaca alladzi allama bil qalam. Allama bil qalam ini apa? Artinya mengajarkan manusia. Apa artinya, Dok? Coba kelompok 3. Wira, apa artinya allama bil qalam? Nah, mengajarkan manusia dengan setelah membaca belajar. Gitu loh ya. Ini apa namanya? Peta konsepnya kayak gitu. Ya, setelah belajar, setelah membaca terus belajar. Setelah belajar, alamal insana malam ya'lam. Apa artinya kelompok 2? Alamal insana malam ya'lam. Apa artinya? Hah? Apa? Dia mengajarkan manusia apa yang tidak dia ketahui. Berarti dia maksudnya apa? Mengajarkan. Jadi konsepnya membaca, belajar, dan mengajarkan. Artinya kalau kamu belum tahu, ya, setelah kamu membaca, dipelajari apa yang sudah kamu baca. Setelah kamu bisa, sudah mengalami, sudah mempraktekkan, ya, sudah menganalisis, ya, barulah kamu tularkan kepada orang lain. Ya, artinya itu implementasikan kepada orang lain. Itu yang namanya mengajar. Jadi konsep ini jelas, ya. Jadi prinsipnya ilmu dan teknologi ada di sini. Kita harus punya bekal itu. Karena kalau kita nggak mau membaca, nggak mau belajar, ya, gimana kita mau mengajar? Gimana kita mau menularkan kepada orang lain? Gimana kita mau mengajarkan kepada saudara kita, kepada adik kita? Ya, karena semua di sini adalah bakal menjadi calon pemimpin. Ya, makanya di atas tadi ada ulul albab. Ya, ulul albab itu harus apa? Ulul albab tadi apa artinya? Orang yang menggunakan akal, artinya mempunyai akal sehat. Ya, terus ada juga ulul absor. Ya, ulul absor itu lebih kepada mempunyai mata hati. Ya, mempunyai mata hati itu artinya mempunyai sensitivitas kerohanian. Ya, makanya prinsipnya ulul amri itu kan ada 2. Yang pertama ulul albab dan ulul absor. Ya, jadi dari ulul amri, ya, ulul albab, ulul absor. Ulul amri itu pemimpin. Ya, pemimpin itu harus mempunyai ulul albab, harus mempunyai akal yang sehat. Gitu loh, ya. Sedangkan ulul absor adalah yang mempunyai mata hati, yang mempunyai perasaan, yang mempunyai kerohanian yang baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya mungkin tentang teknologi, ya, tentang berkaitan ilmu dan teknologi. Oke, sebelum Bapak melanjut ke hal yang lainnya, coba perhatikan video ini, ya. Jadi dengan video ini nanti tolong langsung setiap kelompok untuk bisa merangkum, ya, merangkum tentang peristiwa yang ada di yang ada di video yang akan Bapak putarkan nanti, ya. Oke, coba diperhatikan videonya. Teknologi menjadi sangat penting bagi kita semua, terutama para generasi muda. Mari kita jelajahi bersama mengapa hal ini begitu penting.
ya. Oke, coba diperhatikan videonya. Halo, selamat datang di video edukasi kita kali ini. Kita berkembang kualitas tinggi, cita-cita pengetahuan dan teknologi menjadi sangat penting bagi kita semua, terutama para generasi muda. Mari kita jelajahi bersama mengapa hal ini begitu penting. Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita akan membahas mengenai pentingnya berpikir kritis dalam Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Wira Ahmad Muzamil dan sebelah kanan saya Ahmad Kurniadi dan sebelah kiri saya Anissa Apriliani. Permasalahan dari video tersebut kemungkinan ada dalam ini, Pak, ketergantungan kita terhadap media sosial ataupun gadget yang diberitahukan, Pak. Oke. Terus ada lagi? Selain itu? Mungkin itu aja, Pak. Itu aja. Oke. Jangan dulu. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk silakan kelompok 2. Kelompok 3 dulu. Yuk, kelompok 3. Yuk. Ayo. Oke. Yuk. Semuanya maju. Perkenalkan kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsatun Anissa. Saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya bersama rekan saya yang bernama Melisa Cililiwa. Ya. Hasil diskusi kami Ya. Di bawah lagi bawah. bukan bahwa perkembangan teknologi juga dapat menyebabkan kecanduan. Kita seringkali tergantung pada perangkat teknologi seperti ponsel pintar. Tidak, Kak. Sekian presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk silakan kelompok terakhir, yaitu kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda dan teman saya Arin Sapitri. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi tentang kemajuan iptek ini juga memiliki dampak negatifnya dampak negatif. Dengan sikap selektif, maka iptek ini juga memiliki dampak negatifnya dampak negatif. Dengan sikap selektif, maka bangsa Indonesia bisa mencapai kemajuan tanpa meninggalkan budaya. Karena dampaknya juga ada yang positif dan negatif juga, Pak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik ya, sudah. Jadi materi kita ya tentang berpikir kritis ya dan mencintai iptek untuk PJB sudah selesai ya. Jadi nanti kita akan teruskan yaitu tentang materi-materi yang berkaitan dengan evaluasi post-test ya. Nanti insya Allah akan kita lanjutkan di minggu yang akan datang. Itu saja mungkin untuk pertemuan kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.